Di balik cahaya terang stadion megah, gemuruh penonton, dan trofi-trofi emas yang menghiasi lemari prestasinya, tersimpan sebuah kisah tentang perjuangan, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, pria yang kini dikenal dunia sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, lahir dalam kesederhanaan yang nyaris menyentuh garis kemiskinan. Ia bukan hanya bintang di lapangan hijau, tetapi juga simbol perjuangan dari titik nol menuju puncak kejayaan. Awal yang pahit di Madeira. Cristiano Ronaldo lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira, sebuah pulau kecil di Portugal yang terkenal dengan lanskap indahnya, namun tidak dengan peluang ekonominya. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Maria Dolores dos Santos dan José Diniz Aveiro. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun dan petugas kebersihan stadion, sedangkan ibunya bekerja sebagai juru masak dan pembersih rumah tangga. Keluarganya hidup dalam keterbatasan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di lingkungan miskin. Bahkan, dalam beberapa wawancara, Ronaldo mengaku bahwa ia harus berbagi kamar dengan semua saudara kandungnya. Ayahnya, yang memiliki masalah alkohol, menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga mereka. Meski begitu, Ronaldo kecil tumbuh menjadi anak yang penuh energi dan mimpi besar, bahkan sejak usia dini. Ia mulai bermain bola di jalanan sempit Madeira, menggunakan botol atau kain sebagai bola. Sejak kecil, Ronaldo menunjukkan kecepatan dan kelincahan yang tidak biasa. Ia akan menangis jika kalah dan tidak berhenti bermain meskipun tubuhnya letih. Sang ibu mengatakan bahwa sepak bola adalah pelarian bagi Ronaldo dari segala masalah rumah dan lingkungan. Langkah awal menuju mimpi. Ronaldo mulai bermain secara serius di klub lokal Andorinha, tempat ayahnya bekerja. Bakatnya yang luar biasa menarik perhatian klub-klub lokal lainnya, hingga ia bergabung dengan Nacional, salah satu klub yang lebih besar di Madeira. Dalam waktu singkat, kemampuannya diakui secara nasional. Pada usia 12 tahun, sebuah keputusan besar diambil oleh keluarganya. Ronaldo harus pindah ke daratan Portugal untuk bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Itu adalah momen penuh air mata. Ia harus meninggalkan keluarganya, rumahnya, dan pulau kelahirannya untuk mengejar mimpi yang belum pasti. Di Lisbon, Ronaldo menghadapi kesulitan adaptasi. Ia dirundung karena aksennya yang berbeda, diejek karena logat Madeiranya, dan beberapa pelatih menganggapnya terlalu emosional. Namun, di balik semua itu, Ronaldo menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia berlatih lebih keras daripada anak-anak lain, sering berlatih sendiri setelah latihan resmi selesai. Ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan dan hidup yang keras adalah melalui bola. Momen yang mengubah segalanya. Ketika berusia 16 tahun, Ronaldo tampil memukau dalam pertandingan persahabatan antara Sporting dan Manchester United. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris United saat itu, langsung terkesan dengan kecepatan, teknik, dan mentalitas Ronaldo. Tak butuh waktu lama, Manchester United merekrutnya pada tahun 2003. Saat itu, Ronaldo baru berusia 18 tahun. Di Manchester United, ia bukan hanya pemain muda biasa. Ia mengenakan nomor punggung 7, angka keramat yang sebelumnya dipakai oleh legenda seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Tanggung jawab besar itu tidak membuatnya gentar, justru memicu ambisinya. Awalnya, Ronaldo dikritik karena terlalu banyak melakukan trik dan kurang efisien. Namun, seperti biasa, ia menjawab kritik dengan kerja keras. Ia mengubah gaya permainannya, memperbaiki penyelesaian akhir, meningkatkan fisik dan kekuatannya. Dalam waktu beberapa tahun, ia menjelma menjadi penyerang paling mematikan di Premier League. Bersama United,
Ronaldo memenangkan berbagai gelar, termasuk Liga Champions 2008, 3 gelar Premier League, dan Ballon d'Or pertamanya. Perpindahan bersejarah ke Real Madrid. Pada tahun 2009, dunia menyaksikan salah satu transfer paling mahal dalam sejarah sepak bola saat itu. Ronaldo pindah ke Real Madrid dengan biaya sekitar 94 juta euro. Di klub inilah ia mencatat sejarah luar biasa. Ia menjadi mesin gol yang hampir tak bisa dihentikan. Selama 9 musim di Madrid, Ronaldo mencetak lebih dari 450 gol dalam 438 pertandingan, rekor yang mencengangkan. Ia membawa Madrid meraih 4 gelar Liga Champions, 2 La Liga, dan berbagai trofi lainnya. Ia menjadi simbol dari era keemasan Madrid di abad ke-21. Tetapi lebih dari itu, Ronaldo membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain berbakat, ia adalah pekerja keras, seorang profesional sejati. Setiap musim, ia mengatur pola makan, jadwal latihan pribadi, dan bahkan tidur secara ilmiah demi menjaga performa di level tertinggi. Kepemimpinan dan prestasi di tim nasional. Banyak yang meragukan Ronaldo di timnas Portugal. Selama bertahun-tahun, ia gagal membawa negaranya meraih trofi. Namun, semua berubah di Euro 2016. Meski ia cedera di final melawan Prancis, semangat dan kepemimpinannya dari pinggir lapangan menjadi cerita inspiratif tersendiri. Portugal menang 1-0 dan menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya. Ronaldo menangis haru. Ia akhirnya berhasil mempersembahkan sesuatu untuk tanah kelahirannya. Pada tahun 2019, ia kembali membawa Portugal juara di ajang UEFA Nations League. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya superstar klub, tapi juga legenda tim nasional. Lebih dari sekadar pemain bola. Di luar lapangan, Ronaldo adalah ikon global. Ia memiliki jutaan pengikut di media sosial, menjadi duta berbagai merek ternama, dan bahkan memiliki merek fashion serta bisnis hotel sendiri. Tapi yang patut dihargai lebih dari itu adalah aktivitas sosialnya. Ronaldo telah menyumbangkan jutaan euro untuk rumah sakit, anak-anak yang sakit, korban bencana, dan pendidikan. Ia tidak pernah melupakan masa kecilnya yang sulit. Ia bahkan tidak memiliki tato di tubuhnya agar bisa rutin mendonorkan darah. Ketika ayahnya meninggal karena komplikasi alkohol, Ronaldo tidak terjatuh. Ia justru menjadikannya sebagai motivasi untuk hidup sehat dan menjadi ayah yang lebih baik untuk anak-anaknya. Warisan seorang juara. Cristiano Ronaldo adalah contoh nyata bahwa talenta tanpa kerja keras tidak cukup. Ia bukan dilahirkan dari akademi elit atau keluarga kaya. Ia dilahirkan dari kesederhanaan, dari kerasnya hidup, dari dorongan untuk membuktikan sesuatu. Ia telah bermain di liga-liga terbaik, Inggris, Spanyol, Italia, dan kembali ke Inggris lagi bersama Manchester United, lalu hijrah ke Arab Saudi di akhir karirnya. Namun kemanapun ia pergi, gol dan mental juara selalu mengiringinya. Ronaldo menginspirasi generasi muda bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan tekad, tidak ada yang mustahil. Ia membuktikan bahwa seorang anak miskin dari Madeira bisa berdiri sejajar dengan legenda dunia, bahkan melampaui banyak dari mereka. Akhir kata. Kisah Cristiano Ronaldo adalah lebih dari sekadar cerita sepak bola. Ini adalah kisah tentang harapan, keteguhan, dan perjalanan seorang anak laki-laki yang bermimpi besar di tengah kenyataan pahit. Dari jalanan sempit Madeira hingga panggung terbesar di dunia, Ronaldo telah menulis sejarahnya sendiri dan dunia menyaksikan, terkagum-kagum. From Poverty to Glory bukan sekadar judul. Itu adalah kenyataan hidup yang telah ia ubah menjadi inspirasi bagi miliaran orang.